algoritmik, Pak. Ya, tentang notasi algoritmik, betul ya. Yang saya lanjutkan materi untuk minggu ini, yaitu kita akan membahas tentang apa itu variabel, tipe, dan ekspresi. Jadi 3 hal ini. Nah, sama dengan bahan materi sebelumnya bahwa ya 4 pokok ini yang nanti akan kita bahas. Kita akan masih gunakan pustaka atau referensi yang sama dari yang materi sebelumnya. Kemudian learning outcome-nya yaitu Anda nanti memahami apa itu yang dimaksud dengan tipe data, apa itu yang dimaksud dengan variabel, dan ekspresi atau persamaan yang digunakan dalam algoritma. 3 pokok ini, variabel, tipe data, dan ekspresi. Nah, ini ilustrasi atau analogi apa yang dimaksud dengan variabel dan tipe data begitu. Anda bisa dilihat di sini ada 2 wadah, ada wadah di sebelah kiri itu karton atau kardus, di sebelah kanan itu mangkok yang bisa diisi jajanan seperti itu atau uang begitu. Nah, ini analogi dari apa yang dimaksud dengan variabel dan tipe data begitu. Variabel itu adalah diartikan sebagai wadah untuk menampung atau tempat suatu data. Nah, antara variabel atau antara wadah dengan barang itu harus sesuai begitu. Barangnya harus sesuai dengan atau barangnya itu bisa cocok ditempatkan di suatu wadah begitu. Kalau analogi dengan variabel dan tipe data, wadah dengan tipe data itu harus atau wadah dengan data itu harus memiliki tipe yang sama begitu. Ini hanya ilustrasi saja atau analogi apa yang dimaksud dengan variabel dan tipe data. Nah, tadi sudah yang saya sebutkan, yaitu variabel adalah wadah yang dapat diisi dengan data yang sesuai. Poin pentingnya di sini yaitu antara wadah dengan data itu harus memiliki kesesuaian. Gitu. Ini contoh lain, variabel, apa yang dimaksud dengan variabel begitu ya. Contoh wadah benda padat gitu. Ini ada beras, karung beras di sebelah kiri. Beras itu wadahnya adalah karung begitu kan, karena dia benda padat bisa disimpan di dalam karung. Atau di sebelah kanan ini ada gambar menunjukkan lomba 17-an kayaknya. Orang dimasukkan atau benda padat masukkan dalam karung gitu. Atau contoh berikutnya wadah benda cair. Nah, itu bendanya itu adalah cair, kemudian kita memerlukan wadah yang sesuai, yaitu yang botol air begitu ya. Seperti ini. Atau yang ketiga, benda yang berupa gas begitu. Wadahnya juga harus sesuai agar benda yang disimpan gas tersebut tidak bocor dan bahan tersebut harus tertutup gitu kan. Contohnya adalah balon itu di sebelah kiri. Ya, balon udara begitu. Ini kayaknya di Turki itu, di daerah Turki sebelah kiri. Kemudian di gambar sebelah kanan ya balon di kolam renang begitu kan. Ini hanya contoh atau analogi saja bahwa variabel atau di sini dianalogikan sebagai wadah itu harus sesuai dengan benda yang ditempatkan. Atau benda harus ditempatkan pada wadah yang sesuai. Nah, kemudian sifat dari variabel atau wadah ini umumnya dia tidak saling ditukar, namun pada kehidupan sehari-hari masih dimungkinkan untuk jenis yang berbeda bisa saling ditukar gitu. Misalkan wadah yang paling kiri dengan wadah yang tengah begitu. Wadah yang kiri itu keduanya ini isinya tanaman tanaman kaktus begitu kan, di sebelah kiri, di sebelah kanan juga wadah teko biasanya untuk air atau kopi, kemudian dipakai untuk membuat garden kecil, tanaman sukulen kayaknya ini ya.
Itu antara kiri dengan kanan bisa ditukar kan? Bisa ditukar bendanya begitu. Dan di tengah juga secara umum dia biasanya dipakai untuk wadah teh air atau air teh atau air kopi begitu. Ini bisa dipakai untuk benda lain begitu. Jadi pada keadaan umum itu tidak saling ditukar, namun masih memungkinkan untuk jenis-jenis tertentu gitu ya. Yang di barang sebelah kanan balon itu ada 3 balon begitu kan? 3 balon, kemudian isinya adalah gas begitu kan? Nah, itu antara ada warna pink, orange dan hijau. Itu gas di antara 3 balon tersebut bisa saling ditukar isinya begitu, dan wadahnya berbeda, cuman isinya masih bisa saling tertukar gitu. Nah, kemudian variabel ini atau variabel itu dapat dipakai dalam ekspresi jika harganya telah terdefinisi atau kita sudah nyatakan berapa nilai dari suatu variabel tersebut, kemudian bisa dipakai dalam suatu ekspresi atau persamaan. Nah, pengisian variabel itu bisa dengan 2 kemungkinan, dengan pembacaan atau dengan assignment. Ini pengisian variabel dalam suatu algoritma ya. Bisa dengan pembacaan, kita buatkan kode atau programnya agar program tersebut bisa membaca isi variabel yang diinputkan begitu. Atau bisa dengan assignment, kita seorang programmer yang mengassign, yang memberikan nilai terhadap suatu variabel gitu. Nah, dengan cara assignment ini kita memaksakan isi variabel menjadi nilai yang tetap gitu ya. Nilai lama ditimpa atau hilang, tipe variabel. Nah, yang paling penting di sini antara antar variabel dengan nilai itu harus memiliki tipe yang sama. Jadi tipe variabel harus sama dengan tipe nilai ya. Ini analoginya tadi ya antara wadah dengan barang begitu kan. Barangnya misalkan gas tidak bisa disimpan di wadah yang misalkan karung begitu kan, nggak sesuai. Kemudian ini ada contoh sederhana yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan variabel dan nilai, kemudian cara pengisian dari suatu variabel. Ini contohnya kita punya 3 variabel, yaitu variabel A, B, C. Tipe data atau tipe variabelnya adalah integer, dan ada variabel yang lain yaitu variabel X yang tipe nilainya adalah real atau bilangan real. Nah, nilai dari variabel A didapatkan dari assignment, yaitu nilai A kita assign atau variabel A kita assign memiliki nilai 10. Kemudian variabel B juga melalui assignment, kita tetapkan nilai dari variabel B adalah 5. Kemudian variabel C itu adalah hasil dari suatu ekspresi. Ekspresi penjumlahan antara variabel A dengan variabel B. Atau isi dari C itu menjadi 15, gitu kan, 10 tambah 5, 15. Kemudian variabel X itu berasal juga dari ekspresi pembagian antara A dengan B. A nilainya 10, B 5, jadi A dibagi 10 sama dengan 2. Nah, di sini X itu adalah bilangan integer, variabel dari X. Nilai dari variabel X itu adalah bilangan real. Di bilangan real itu 2,0, 2,1, 2,5 gitu bilangan real ya. Integer itu adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, bilangan bulat itu nama lainnya adalah integer. Nah, X itu adalah bilangan real, maka di sini dituliskan nilainya 2.0, bukan 2. Karena bilangan real itu dia masukkan juga koma-komanya. Nah, ini kalau dituliskan dalam bahasa C seperti ini. Nah, ya seperti ini kalau dituliskan dalam bahasa C.
perlu apa? Pertama, masukkan variabel apa saja yang ada di dalam program di algoritmanya, yaitu ada 4 variabel, A, B, C, dan X. A, B, C tipe variabelnya adalah integer, kemudian X tipe variabelnya atau tipe nilainya adalah real. Atau kalau dalam program, real itu adalah float. Gitu. Ini coba kita buat program ini ya, sederhana. Saya masuk ke terminal. Coba kita buat program. Saya sudah install Linux atau Unix atau yang punya mesin Mac, bisa masuk ke terminal, terus kemudian kita coba buat program ini sederhana ini. Saya pakai ini ya. Jadi ada yang kemarin berhasil install Linux atau Unix di atas Windows. Belum, Mbak. Oh, belum ya. Nah, kalau nggak berhasil bisa juga pakai IDE seperti yang ada di praktikum Algo. Bisa juga tinggal masuk aja ke halaman editor begitu, sama saja. Ya, coba kita buat ini ya, program sederhana ini. Bentar. Ini hanya menunjukkan apa yang dimaksud dengan variabel dan bagaimana kita menginputkan nilai dari suatu variabel. Dan juga ekspresi, begitu ya, apa yang dimaksud dengan ekspresi. Saya ketikkan GCC, itu adalah compiler. Kita perlu ini, karena ini nanti bertugas untuk GCC ini, compiler ini bertugas untuk mengcompile program yang kita buat agar komputer bisa mengeksekusinya. Ini saya ketikkan GCC, kemudian tekan Enter. Kemudian kita buat programnya menggunakan text editor, Vim. Misalkan nama filenya contoh ini TT contoh 1 TT 05 ya .c. Ini tekan enter, kemudian kita sekarang masuk ke halaman ini. Masuk ke halaman editor. Gitu ya. Kita baru saja membuat file, new file baru, namanya adalah contoh 1 TT05. Kemudian tekan I atau insert, kemudian kita tuliskanlah programnya. Gitu ya. Dimulai dengan header, yaitu include stdio.h, itu, dan tekan enter. Kemudian masuk ke badan programnya, in main, kurung buka tutup, kemudian kurung awal buka seperti ini, tekan enter, tab, kemudian kita masukkanlah program ini yang dari sini ya, tinggal di copy saja. Jadi integer, atau kita masukkan pertama variabelnya ya, variabelnya ada ABC, variabel A, B, C yang bertipe integer, jadi integer A, B, C, jangan lupa di akhir baris diakhiri dengan tanda semikolon. Kemudian variabel yang keempat itu adalah variabel X, tipe datanya adalah real, atau kalau dalam program itu float, jadi float X, semikolon. Nah, ini kita masukkan nilai variabel A sama dengan 10, nilai variabel B sama dengan 5, variabel C itu adalah hasil penjumlahan antara A dengan B. Itu.
X itu adalah variabel X, ekspresi bagian antara A dengan B. Nah, kemudian kita keluarkan nilainya. Printf %D itu karena datanya integer, jadi %D, kemudian backslash n itu untuk mengenter nilainya begitu ya, biar nanti keluar di baris berikutnya. Kemudian print, nah ini ada yang salah ya, ini harusnya X itu kan bilangan real atau float ya, di sini bukan %D tapi %F. Jadi %F ya, kemudian nilai dari X. Itu %D itu untuk kalau keluar %D itu karena variabel C itu tipe datanya adalah atau tipe nilainya bilangan integer. F ini singkatan dari float karena di variabel X atau float, variabel X itu bertipe float atau real. Ya. Kemudian diakhiri dengan dan zero ini, jangan lupa tanda kurung kurawal tutup gitu. Nah, ini selesai programnya, coba kita eksekusi ya. Keluar dari sini, disimpan, jadi kolon, simpan itu W, kemudian quit dari program. Kemudian tekan enter. Nah, kita masuk ke halaman utama. Ini kita tadi baru saja membuat program atau membuat program dengan nama file adalah contoh1.tt05.c. Coba kita sekarang eksekusi atau compile. Jadi cara mengompilnya, ketikkan compilernya GCC, nama compilernya GCC, kemudian nama filenya. Contoh 1.tt05.c. Gitu ya. Dan tekan enter. Nah, kalau tidak ada error, ini hanya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk mengeluarkan nih output dari program tadi, kita perlu menuliskan seperti ini. Titik, garis miring, A titik output. Dan tekan enter. Nah, ini keluar dua nilai. Nilai dari yang pertama nilai dari C, variabel C, yaitu 15. Kemudian yang kedua adalah nilai dari variabel X, yaitu 2.000. Itu karena ini adalah bilangan real. Atau tipe datanya adalah float. Begitu ya, ini hanya program sederhana saja untuk menunjukkan bagaimana membuat suatu variabel, kemudian menginputkan nilainya, dan setelah variabel itu memiliki nilai, kita bisa buat suatu ekspresi. Begitu. Kemudian contoh berikutnya, ini juga menunjukkan bagaimana suatu variabel itu nilainya, atau bagaimana kita menginputkan nilai dari suatu variabel. Ini ada 3 variabel, variabel A dan B bernilai integer, variabel X bernilai real. Itu berbeda kan dengan yang contoh sebelumnya. Contoh ini kita harus inputkan nilai A. Jadi input A harus membaca bilangan integer, kemudian variabel B itu dari ekspresi penjumlahan antara variabel A plus 5, kemudian variabel X itu harus kita inputkan, kita harus buat program yang bisa membaca nilai dari variabel X, dan X itu adalah bilangan real. Kemudian baris berikutnya kita perlu inputkan B. Jadi nanti nilai B yang atas ini akan ditimpa oleh B yang baru saja diinputkan pada baris ini. Kemudian nilai B itu hasil akhirnya adalah penjumlahan
antara variabel A dengan variabel B yang baru saja diinputkan tadi. Gitu. Nah, ini hanya contoh lain bagaimana suatu variabel itu kita bisa dapatkan nilainya dengan cara pembacaan. Ya, contoh ini contoh ini mirip dengan salah satu video pembuatan program sederhana yang ada di LMS. Anda bisa lihat di bagian LMS pembuatan sederhana kayak ini. Ini ada di bagian ini ya. Ya, di materi sebelumnya yang notasi algoritma itu ada beberapa video, ada 5 atau 6 video begitu tentang pembuatan program sederhana. Nah, ini contoh yang tadi itu mirip dengan video program sederhana 2. Di sini, jadi program sederhana 2 gitu. Bisa lihat di sini ya. Semoga kelihatan. Nah, di sini ini ada 2 variabel di sini. Di contoh program sederhana ini ada 2 variabel yaitu bernama Celsius dan Fahrenheit. Nah, program ini berfungsi untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Dari Celsius ke Fahrenheit. Dan variabel nilai dari variabel itu didapatkan dengan cara pembacaan begitu. Ini ada printf input nilai temperatur dalam satuan Celsius. Kemudian ada baris berikutnya menggunakan kode scanf yang di sini maksudnya untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh user gitu. Jadi nilai dari variabel Celsius itu tidak didapatkan melalui assignment, tetapi didapatkan dari pembacaan. Jadi kita kalau lihat gitu ya, ini. Nah, itu ini waktu eksekusi programnya input nilai temperatur dalam satuan Celsius begitu ini, kemudian user masukkan nilainya. Itu. Nah, ini cara lain bagaimana suatu variabel itu memiliki nilai dengan cara pembacaan. Itu di program hanya memerlukan ini tambahan scanf yang dia bertugas untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user, kemudian setelah disimpan kita bisa eksekusi. Jadi Fahrenheit itu adalah ini memerlukan persamaan atau ekspresi konversi nilai dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian nilai Celsius ini, nilai dari variabel Celsius didapatkan dari pembacaan oleh user, pembacaan dari nilai diinputkan oleh user gitu. Jadi dibaca dari variabel yang sudah disimpan nilainya melalui ini kode scanf ini. Kemudian dikeluarkanlah nilai dari suhu dalam satuan Fahrenheit. Itu hanya memerlukan satu kode yang dinamakan tambahan kode namanya scanf untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user. Silakan nanti Anda buat programnya ini untuk latihan di rumah sederhana saja ya. Pakai ngikuti video tadi, kemudian coba buat ini. Hanya menunjukkan contoh bagaimana suatu nilai dari variabel itu bisa diinputkan dengan cara pembacaan. Nah, kemudian saya lanjutkan masih dalam subpokok variabel, yaitu tadi variabel dapat dipakai pada perintah output jika harganya telah terdefinisi. Ini jelas ya. Jadi bisa dipakai di suatu output atau ekspresi jika kita sudah definisikan harganya atau nilainya. Kemudian perintah output dapat diikuti variabel, konstanta, nilai konstanta, fungsi, ekspresi, atau campuran. Itu jadi output itu bisa
didefinisikan oleh suatu variabel atau ditentukan oleh suatu variabel, konstanta, nilai konstanta, fungsi, ekspresi, atau sampel. Ini juga yang jelas, perintah output tidak mengubah isi variabel. Ini juga jelas, perintah output itu tidak mengubah isi variabel. Di output dia hanya mengeluarkan hasil eksekusi dari suatu program, dan dia tidak mengubah isi variabel. Untuk mengubah isi variabel ya ada dengan dua cara tadi. Dengan cara assignment, kita tentukan nilai variabelnya, kita rubah nilai suatu variabel, kemudian atau nilai variabel dirubah dengan cara user menginputkan nilai yang lain, begitu. Jadi output itu tidak bisa mengubah isi variabel. Kemudian tipe data. Nah, dimaksud dengan tipe data itu adalah pola representasi suatu data pada komputer. Nah, kegunaannya ini berfungsi untuk mendefinisikan objek yang akan diprogram. Nah, kita tadi sudah pelajari dua tipe data, yaitu tipe data integer dan tipe data real, gitu, atau tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan real. Yaitu mendefinisikan suatu objek atau variabel, gitu. Ini analogi dari tipe data. Ini ada tipe data yang kita bisa potong-potong begitu, seperti ini. Ilustrasi di atas sebelah kiri ini, buah-buahan dipotong-potong. Kemudian ada tipe data yang kita nggak bisa pisahkan satu-satu seperti ini, gitu. Ilustrasi seperti ada tipe data lain, gitu. Ini hanya menunjukkan atau analogi dari tiga tipe data yang berbeda, gitu. Nah, secara umum itu ada 5 tipe data dasar. Ada dinamakan dengan tipe data logika atau boolean yang nilainya hanya ada 2 macam, true atau false, atau benar dan salah. Kemudian ada tipe data bulat atau bilangan bulat atau bilangan integer. Ada tipe data pecahan atau real atau float. Kemudian ada tipe data karakter atau berupa huruf A, B, C, D, E begitu. Dan tipe data gabungan karakter atau kata gabungan beberapa huruf atau karakter. Ini 5 tipe data dasar. Nah, kemudian ada operator-operator yang bisa digunakan untuk beberapa tipe data dasar ini ya. Yang pertama, operator untuk tipe data logika. Ini adalah pilihan operatornya. Mungkin sudah familiar dari operator ini sudah familiar dari materi kuliah sebelumnya tentang mungkin mata kuliah teknik digital. Ini ada 6 kemungkinan operator yang bisa digunakan untuk tipe data logika: AND, OR, SOR, NOT, ya. AND, OR, SOR, NOT, ekivalensi, and ekivalensi, seperti ini, negasi dari ekivalensi. Nah, hasilnya atau tipe datanya adalah boolean, benar atau salah begitu ya. Misalkan true and true itu hasilnya adalah true begitu. True and false itu keluarannya false. Itu kalau and gitu aturannya kalau dua-duanya dua variabel bernilai true barulah dia keluar hasilnya true begitu. Kalau salah satu false hasilnya adalah false. Berbeda dengan or begitu. Kalau or salah satu true keluarannya true. Or atau benar atau salah keluarannya benar gitu. Atau ini operasi yang lain gitu. Nah, hasilnya ini hanya untuk operator logika hanya memiliki dua atau tipe hasilnya adalah data boolean yang memiliki dua keluaran saja, true atau false. Kemudian ada operator kelompok kedua yaitu operator bilangan bulat. Bilangan bulat atau integer 1, 2, 3 gitu ya. Operator untuk bilangan bulat yaitu operator aritmatika, bisa berupa perkalian, penjumlahan, tambah, kali, tambah, kurang, bagi, div juga bagi, mode itu sisa pembagian, dan
Operator yang lain adalah absolut atau nilai absolut atau nilai integer yang dia lebih besar dari 0 atau nilai positif begitu ya. Hasilnya itu integer kecuali yang bagi. Gitu. Kalau bagi kan memungkinkan hasilnya itu adalah bilangan real gitu kan. Bilangan koma-koma pecahan. Gitu ya. Ini hasilnya integer untuk perkalian karena bilangan yang kita kalikan adalah bilangan bulat atau bilangan integer gitu. Nah, kemudian ini ada aturan khusus untuk bilangan integer, khusus untuk operator div dan mode. Jadi operator div itu adalah hasil bagi, operator mode itu adalah sisa bagi. Nah, operan dari dua operator ini itu harus berupa bilangan integer. Misalkan 3 div 2, 3 itu integer, 2 integer. Jadi bisa berjalan operatornya. Cuma kalau yang ini, contoh yang kedua ini, 1 bilangan integer, div nilai setengah, setengah ini bukan bilangan integer, maka keluarannya error. Nah, karena operator div dan mode itu mensyaratkan operannya atau dua nilai yang digunakan dalam operator ini itu harus bertipe integer begitu. Kalau nilainya bukan integer atau bukan integer seperti ini, itu akan keluar error. Itu 3 div 2 atau 3 dibagi 2 hasil baginya adalah 1. Ya kan? 3 dibagi 2 itu 1, kemudian masih bersisa 1. Maka 3 mod 2 atau sisa baginya itu juga 1. Kemudian ada nah ini urutan aturan untuk urutan operasi aritmatika. Ini hampir sama dengan yang sudah diketahui dalam pelajaran matematika begitu ya. Untuk menghitung aritmatika, jika ada dalam kurung itu harus dalam kurung itu didahulukan dulu operasinya atau komputer mendahulukan dulu eksekusi perhitungan yang dilakukan dalam kurung. Kemudian antara kali, bagi, dan div atau kali, bagi, div, dan mode itu urutannya sejajar, ya tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diakhirkan, dibelakangkan begitu ya. Mereka ini keempatnya ini sejajar kepentingannya. Tambah dengan kurang itu juga urutannya sejajar. Kemudian yang penting itu poin D ini, jika muncul berurutan dan sejajar, komputer itu mengeksekusi dari kiri. Ya mulai operasinya dari sebelah kiri. Begitu. Kemudian ini sudah ya umum ya. Kemudian ke operator berikutnya untuk tujuan relasional atau operator relasional atau perbandingan. Ini beberapa pilihan operatornya, ada lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, atau tidak sama dengan gitu. Nah, keluarannya itu adalah boolean, tipe data boolean, yaitu benar atau salah gitu kan. Misalkan variabel A lebih kecil dari variabel B, benar atau salah begitu. Variabel sebelah kiri apakah lebih kecil sama dengan variabel sebelah kanan, itu benar atau salah begitu kan hasilnya. Kemudian operator untuk tipe data karakter bisa dengan operator perbandingan juga, misalkan sama dengan atau tidak sama dengan, misalkan karakter di sebelah kiri sama atau tidak dengan karakter di sebelah kanan begitu. Atau kata di sebelah kiri sama atau tidak katanya dengan kata yang kedua begitu di sebelah kanan. Hasilnya itu boolean, benar atau salah begitu. Atau operator untuk karakteristik yang lainnya yang bersifat konstruksi dengan tanda seperti ini, tanda bulat bold seperti ini, artinya menambahkan satu karakter di akhir string atau di akhir suatu karakter begitu ya. Hasilnya adalah string atau karakter.
Kemudian operator yang tanda bulat seperti ini artinya adalah menambahkan satu karakter di awal string. Atau operator yang ketiga bisa menggunakan tanda dan seperti ini, artinya adalah konkatenasi atau menggabungkan dua karakter, gitu ya, string dengan string keluarannya string begitu. Ada dua karakter atau dua huruf begitu digabungkan, itu memerlukan operator dan ini seperti ini dan keluarannya adalah string. Nah, kemudian ini contoh penggunaan ekspresi numerik dan penggunaan urutan tadi ya, pengaplikasian urutan-urutan prioritas operator aritmatika. Di sini contoh di sini kita ada 4 variabel, variabel A, B, C dan variabel X. Kemudian ada konstanta yang dinamakan dengan pi yang dia bernilai real yaitu 3,14. Itu variabel A, B, C itu bertipe integer yang dia bertugas untuk mendeklarasikan variabel integer. Kemudian variabel X itu bernilai real, bertipe data real. Nah, ini algoritmanya, input nilai dari variabel A, B, C didapatkan dari assignment, nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 4, nilai dari variabel C sama dengan 2. Kemudian variabel A, ya, variabel A ini sekarang didapatkan dari ekspresi, bentar ini. Nah, variabel A itu didapatkan dari ekspresi ini. B div C dikali 10. Sesuai dengan aturan tadi, kalau ada urutan ekspresi seperti ini yang sejajar, dieksekusi dari sebelah kiri. Jadi A itu sama dengan B div C, ini dieksekusi dulu. Kemudian hasil dari B div C ini baru dikalikan dengan 10. Gitu. Kemudian nilai X itu didapatkan, ini variabel X itu sekarang sama dengan pi dibagi pi atau nilainya 1 begitu ya. Nah, variabel X sekarang didapatkan dari ekspresi ini, variabel X yang nilai dari yang lama dikurangi dengan hasil dalam kurung. Jadi komputer ini kalau kita berikan instruksi seperti ini, komputernya akan mengeksekusi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi A dibagi dengan B, kemudian barulah dilakukan operasi pengurangan X dengan hasil operasi ini. Kemudian untuk A, variabel A itu adalah A div B plus A. Ini didapatkan dari A ini dari nilai sebelumnya. Nah, komputer juga mengeksekusi ekspresi seperti ini dimulai dari sebelah kiri. Jadi A div B dieksekusi dulu, kemudian hasilnya ditambahkan dengan A. Ini juga sama, A kali B, kemudian setelah dilakukan perkalian A dengan B, kemudian di div, lakukan operasi div, 3, kemudian hasilnya ditambah 2, kemudian baru dikurangi 3. Ini contoh bagaimana komputer itu mengeksekusi suatu ekspresi gitu yang berurutan. Harus dimulai dari sebelah kiri dulu, kecuali ada tanda kurung seperti ini. Ya, kemudian masuk ke latihan. Kita ada 3 latihan, latihan 1, 2, 3, begitu. 3 latihan ini Ya, 3 latihan ini adalah kita perlu untuk membuat suatu algoritma dalam pseudocode atau bahasa C, ketiganya ya.
untuk kasus yang berbeda gitu. Yang latihan 1 ini buat algoritma atau pseudocode dalam bahasa C untuk membaca 2 buah harga yang dihasilkan dari pengukuran arus dan tahanan. Harus dihitung tegangan yang dihasilkan. Jadi kita perlu menghitung tegangan dari nilai arus dan tahanan. Dan di sini kita perlu 3 variabel, mendefinisikan 3 variabel. Variabel arus, variabel tahanan, dan tegangan. Itu. Keluaran program, nilai arus sama dengan 8, nilai tahanan sama dengan 9. Nah, nilai tegangan itu kan ekspresinya arus dikali tahanannya, jadi 8 kali 9, 72. Jadi nilai dari variabel arus itu kita assign, yaitu 8, nilai dari variabel tahanan 9, kemudian tegangan itu hasil dari perkalian 2 variabel ini, 8 dan 9. Nah, silahkan pilih 2 dari 3 latihan ini, ya nanti dikumpulkan minggu depan melalui LMS. 3 dari latihan ini. Jadi latihan 1 ini adalah membuat perhitungan tegangan dari variabel arus dan tahanan. Kemudian latihan 2 juga membuat algoritma pseudocode untuk membaca sebuah bilangan bulat rupiah yang positif, kemudian harus dihitung ekivalensinya dengan dolar dan dituliskan hasilnya. Jadi di sini Anda perlu mengetahui dulu konversi nilai rupiah ke dolar. Begitu, $1 berapa rupiah, itu kemudian dilakukan konversi dan dituliskan hasilnya. Nah, di sini perlu 2 variabel. Ya. Variabel dalam rupiah itu bilangan bulat atau integer. Kemudian hasil konversinya itu adalah bilangan real, gitu. Perlu 2 variabel, 1 variabel bilangan bulat untuk nilai rupiah, variabel yang kedua bilangan real untuk nilai dalam dolar. Kemudian atau latihan yang ketiga itu juga membuat algoritma pseudocode atau bahasa C dibaca sebuah besaran real yang mewakili hasil pengukuran temperatur dalam derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Ini mirip dengan video yang di LMS tadi, yaitu konversi suhu. Tadi hanya 2, Celcius dan Fahrenheit, sekarang ada 4. Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi sekarang perlu 4 variabel. Dan variabel ini memiliki nilai real. Atau kalau dalam program itu adalah float, gitu ya. Tipe datanya atau tipe nilai dari variabel ini nanti adalah real atau float, gitu. Anda perlu tahu dulu ekspresi untuk konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Reaumur, Celcius ke Kelvin, begitu. Kemudian tuliskan hasilnya. Nah, ya nanti silahkan itu dipilih 2 dari 3 latihan ini tuliskan dalam pseudocode atau bahasa C. Kemudian ya ini adalah pustaka dan masih sama dengan materi sebelumnya. Yang paling penting adalah pustaka nomor 1 ya, diktat prosedur, algoritma, dan pemrograman. Jadi di sana ada lebih banyak latihan dan penjelasan secara tertulis. Kemudian ya, nah ini materi untuk yang ingin saya sampaikan minggu ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, boleh. Kalau untuk tugasnya itu berarti yang di LMS diisi sama salah satu latihan 3 ini ya Pak ya? Milih salah satu dari 3 latihan ini. Salah 2. Iya, gitu Salah Pak. 2, ya. Salah 2 dari 3 ini. Ya. Yang nomor 3 ini sudah hampir sama dengan yang ada di tadi video di LMS. Cuma sekarang ada 4 variabel, tadi yang di video ada 2 variabel saja. Nah, silakan ya. Ya, kalau buat untuk kuisnya Pak. Untuk kuis, bentar,
Saya sebenarnya belum variabel belum familiar dengan sistem LMS. Ini kalau kuis biasanya dilakukan saat kuliah atau di luar kuliah? Kalau kita ada yang di saat kuliah, ada yang di luar kuliah juga, Pak. Oh, oke. Tergantung dosen gitu. Ya saat di kuliah itu oke, bentar. Jadi sistemnya yang ada di LMS ya, pakai yang di LMS kan ya? Iya, Pak. Nah ya, oke. Ya ya ya. Mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan lakukan kuis. Tapi untuk yang ini latihan dulu saja. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. iya. Cuma Anda bagus juga kalau latihan juga, walaupun beberapa bab ini yang kita sudah sampaikan ini tidak ada kuisnya, kuis yang ada di LMS bisa juga dipakai untuk latihan begitu nanti. Siapa tahu juga keluar di UTS dan UAS begitu nanti. Baik, Gitu. Pak. Ya, Oh ya, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. ya boleh. Kalau untuk Bisa. tugasnya ini kita tulis tangan atau tidak, Pak? Ditulis tangan. Ya, Baik, ditulis Pak. tangan. Terima Ya, kasih, Pak. ya coba. Tapi sebelumnya gini, dicoba dulu dibuat di komputernya. Kalau jalan baru ditulis tangan gitu. Ya, coba dulu di komputer kalau jalan, kemudian baru tulis tangan, di scan, di-upload ke LMS. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Permisi, Pak. ya, Raffi. Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Algoritma yang ditulis tangan itu dimaksud berupa programnya atau berupa algoritmanya? Berupa programnya. Oh, berupa programnya. Iya, berupa Berarti programnya. algoritmanya nggak usah ditulis ya, Pak? Nggak Langsung usah. programnya langsung. Langsung Oke. programnya aja ya. Ini kan buat algoritma dalam pseudocode atau Ah, dalam bahasa C ya. Langsung iya, Pak. programnya. Ya, Langsung programnya aja ya, Pak. ya, Oke. sip. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Yang tugas minggu lalu itu bentar, notasi algoritma ya, coba saya cek. Masih ada waktu sampai hari ini tengah malam ya, baru ada 28 yang mengumpulkan. Masih ada beberapa yang belum mengumpulkan, masih ada waktu sampai hari ini tengah malam untuk dikumpulkan. Pak, kalau misalnya tugas yang minggu lalu itu udah sempat diketik gimana? Tulis ulang lagi pakai tangan. Gimana? Tugas yang minggu lalu, yang tugas pertemuan kedua, Ya, itu kan ada 2 soal. Itu dibuat di PDF, perlu lagi ditulis tangan atau gimana? ditulis tangan tugasnya minggu lalu. Oke, makasih Pak. Iya, Permisi Pak, izin bertanya. iya. Mohon maaf Pak, setahu saya pseudocode sama codingannya itu beda Pak. Kalau algoritma pseudocode-nya itu tulisannya hanya if, then, input, output gitu Pak. Jadi jadinya ini pakai, misalnya nulisnya pakai printf gitu apa Pak? Benar-benar Ya, mirip sama bahasa C-nya apa? ya bisa Pseudocode? dua. Bisa pseudocode atau bisa bahasa C. Pilih aja salah satu. Baik Pak. Ya. Soalnya saya ngumpulinnya ini Pak dalam bentuk yang kayak pseudocode yang judul, kamus, sama algoritma. Kalau misalnya kurang tepat, nanti saya betulkan gitu. Oh, yang minggu lalu ya? Iya, Oh iya, ya nggak apa-apa. Karena yang diminta atau pseudocode atau bahasa C. Begitu. Bisa pseudocode, bisa bahasa C. Cuma kalau dalam bahasa C kan kita bisa langsung cek ya di komputer gitu benar atau tidak programnya begitu kan. iya Pak. Ya, tapi bisa dua, pilih antara dua ini, bisa pseudocode atau bisa bahasa C. Baik Pak, terima Ya, kasih Pak. ya. Ini salah tulisannya ya, seharusnya pseudo. Ya. Ya, yang dimaksud dengan pseudocode itu
Berbeda dengan bahasa C ya, yang bahasa C itu yang sudah kita bisa dieksekusi oleh komputer. Kalau pseudocode, pseudo itu artinya masih semu-semu. Jadi itu kode atau algoritma yang hampir dekat dengan yang bisa dieksekusi oleh komputer gitu. Jadi masih berupa algoritmanya saja, if, then begitu. Tapi nanti kalau kita ketikkan di program kemudian coba eksekusi oleh komputer itu belum bisa dieksekusi. Nah, dinamakan dengan pseudo code gitu ya, masih semu gitu. Kode yang masih semu gitu. Tapi algoritmanya sudah benar. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, saya ada pertanyaan. Lebih Ya. tepatnya memastikan saja. Dua minggu ini kan kuisnya itu hanya latihan saja ya Pak. Iya. Sedangkan kan kalau LMS itu kita input kuis tuh nilainya auto masuk ke di LMS-nya itu. Nah itu ntar sama bapaknya nggak diambil nilai kan ya Pak? Enggak, saya hanya record nilai latihan saja untuk 2 minggu ini. Jadi Oh, jangan oke, Pak. khawatir ya. Ya. Nah, saya record kok yang kapan minggu yang ada kuisnya, kapan yang minggu ada latihannya begitu. Oke Pak, siap. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup kuliah kita untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan ya, selamat berakhir pekan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.